Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel belajar. Kali ini kita akan belajar matematika dengan buku ESPS Erlangga Straight Point Series untuk matematika kelas 5 untuk SD dan MI kelas 5. Mudah-mudahan dengan belajar kita menjadi orang yang berilmu dan insya Allah akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Langsung saja kita masuk pada pelajaran kita kali ini, yaitu tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Teman-teman bisa buka buku kalian pada halaman 38. Di sini ada penjelasannya. Kecepatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ketika menempuh suatu perjalanan, terkadang sebuah kendaraan tidak bergerak dengan kecepatan yang selalu tetap. Misalnya saat melewati jalan rusak atau tikungan, pengendara biasanya akan memperlambat laju kendaraan. Ketika di jalan bebas hambatan, pengendara biasanya akan mempercepat laju kendaraannya. Karena kecepatan yang digunakan berbeda-beda, maka dalam masalah sehari-hari sering digunakan istilah kecepatan rata-rata. Contoh, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Penyelesaiannya, kecepatan 80 km per jam artinya dalam 1 jam mobil dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Contoh yang berikutnya, nomor 2. Pak Andi berangkat pukul 7.00 menuju kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Penyelesaian, waktu tempuh sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Waktu tiba yaitu 7.30 dikurangi 07.00, hasilnya 30 menit. Kecepatannya kita ada rumus bakunya kecepatan sama dengan V, kecepatan atau V sama dengan jarak yang ditempuh atau S dibagi waktu tempuh. Ini harus diingat-ingat, rumus kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh atau V sama dengan S per T. Kita masukin angka-angkanya. Jarak yang ditempuh 30 km dibagi waktu tempuh 30 menit. 30 menit ini dijadikan jam, berarti 30 km dibagi setengah jam, hasilnya 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Lanjut ke contoh berikut. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Penyelesaian, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu kita mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita masukin angka-angkanya. Kecepatan sama dengan 60 km per jam dikali waktunya 2 jam. Hasilnya 120 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Lanjut contoh soal berikutnya.
Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 08.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Penyelesaian. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, rumusnya ini. Kita masukin angkanya. Jaraknya 45 km dibagi kecepatan 60 km per jam. Ini bisa dikecilkan, 45 dibagi 15 sama dengan 3. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Berarti hasilnya 3/4 jam. 3/4 jam itu berapa menit? 3/4 dikali 60. Hasilnya 45 menit. Jadi tadi berangkatnya kan pukul 08.15 ditambah 45 menit. Hasilnya 08.60. Karena ini 60 menit itu sama dengan 1 jam, berarti 08 ditambah 1 jam berarti 09.00. Jadi Edo tiba di rumah nenek pukul 09.00. Lanjut ke latihan 4. Nomor 1. Saya bacakan soalnya. Pak Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andri? Diketahui kecepatan rata-rata 72 km per jam. Yang ditanyakan berapa meter per detik kecepatan rata-rata. Nah, kita kerjakan bareng-bareng ya. 72 km dibuat menjadi meter sama dengan 72 dikali 1000. Karena kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, berarti dikali 1000. Terus 1 jam dibuat menjadi detik. 1 jam itu dikali 3600 detik. 1 jam itu ada 3600 detik. Hasilnya 3600 detik. Jadi 72.000 per 3600 sama dengan 20 meter per detik. Hasilnya itu 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per detik. Lanjut ke soal nomor 2. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Doni adalah 70 km per jam. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh Pak Doni dalam waktu setengah jam? Diketahui kecepatan rata-rata 70 km per jam. Yang ditanyakan jarak yang ditempuh dalam waktu setengah jam. Kita masukkan rumusnya. Ini untuk mempermudah teman-teman, rumus kecepatan bisa dibuat seperti ini. Kalau kita mencari V sama dengan S per T. Kalau mencari T sama dengan S per V. Kalau mencari S sama dengan V kali T. Kalau ke samping ini dikali. Kembali lagi ke soal ini. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh. Jarak tempuh itu sama dengan S. S berarti V kali T. V-nya berapa? 70. Dikali T-nya, waktu tempuhnya setengah jam. 70 dikali setengah, hasilnya 35 km. Berarti jarak yang ditempuh dengan kecepatan 70 km per jam dalam waktu setengah jam adalah 35 km. Lanjut soal nomor 3. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dengan jarak tempuh 20 km. Berapa lama ayah mengendarai motor? Langsung saja, kecepatan rata-rata 50 km per jam
Jarak yang ditempuh 20 km. Berapa lama waktu ayah mengendarai motor? Yang ditanya adalah waktu. T sama dengan S per V. S-nya berapa? 20. Terus V-nya berapa kecepatan? 50 km per jam. Ini dikecilin lagi bisa 20 dibagi 10 sama dengan 2, 50 dibagi 10, 5. Nah, hasilnya 2 per 5 jam. Nah, 2 per 5 jam itu berapa menit? Ini caranya 2 per 5 kali 60 per 1. Hasilnya 24 menit. Berarti waktu tempuhnya, waktu dia ayah mengendarai motor adalah 24 menit. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah mobil berangkat pukul 6 dari kota A menuju kota B yang berjarak 210 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pada pukul 09.00? Mobil berangkat pukul 6 dari kota A kota B yang berjarak 210 km. Tiba di kota B pukul 9.00. Berapa kecepatan rata-rata mobil? Kita cari waktu tempuhnya. Waktu tempuh berangkat pukul 6 sampai pukul 9 berarti 3 jam. Jaraknya atau S 210 km. Kita masukkan rumusnya, V sama dengan S per T. Masukkan angka-angkanya 210 dibagi 3 sama dengan 70 km per jam. Hasilnya 70 km per jam. Masuk ke soal berikutnya nomor 5. Jarak rumah Mita ke sekolah 240 meter. Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 1,2 km per jam. Berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah? Yang diketahui jarak rumah Mita ke sekolah 240 meter. Kecepatan sepeda 1,2 km. Yang ditanyakan berapa lama waktu tempuhnya, berapa menit. T sama dengan S per V. S-nya jaraknya berapa? 240 meter. Nah, meter ini diubah dulu menjadi kilometer, sama dengan 240 per 1000. Hasilnya 0,24. Terus masukkan 0,24 per 1,2. Kecepatannya kan 1,2. Hasilnya 0,2 jam atau 12 menit. Caranya kalau pembagian koma seperti ini bingung, kita rubah dulu. Ini kan desimal, 0,24 desimal, 1,2 ini kan desimal, diubah ke bentuk pecahan biasa. 0,24 sama dengan 24 per 100. 1,2 diubah ke biasa, pecahan biasa, 12 per 10. Kita masukin 24 per 100 dibagi 12 per 10. Hasilnya 24 per 100. Karena ini pembagian, jadi ini dirubah menjadi kali, ini dibalik 10 per 12. Hasilnya 240 per 1200 sama dengan 0,2. 0,2 ini kalau yang masih bingung pembagian, ini 240 dibagi 1200, ini pakai forogabit. 240 dibagi 1200 kan gak bisa, tambahin 01 menjadi 2400, terus atasnya tambahin 0, 2400 dibagi 1200 sama dengan 2 kali 1200 sama dengan 2400. Saya 0,2 jam itu berapa menit? 0,2 kali 60, hasilnya 12 menit. Lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Jarak kota A ke kota B adalah 156 km.
Bayu naik bus dari kota A pukul 06.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapa Bayu tiba di kota B? Jarak kota A kota B 156 km. Bayu naik bus dari kota A pukul 6.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Yang ditanyakan pukul berapa Bayu tiba di kota B? Kita masukkan rumusnya. T sama dengan S per V. S-nya berapa? Jaraknya 156 per kecepatannya berapa? 60. Hasilnya 2,6 jam. Yang ditanyakan pukul berapa Bayu tiba di kota B? Berangkatnya pukul 6.15 ditambah waktu tempuhnya 2,6 jam sama dengan 06.15 ditambah 2 jam 36 menit, jadinya 08.51. Jadi Bayu tiba di kota B pukul 08.51 karena 0,6 jam itu sama dengan 36 menit. Jadi ini 2 jam 36 menit kalau ada yang bingung di sini. Lanjut ke nomor 7. Paman Adi naik sepeda motor dari rumahnya menuju kebun binatang dengan kecepatan rata-rata sepeda motor yang dinaikinya 60 km per jam. Jika Paman Adi tiba dalam waktu 45 menit, berapa kilometer jarak dari rumah Paman Adi ke kebun binatang? Kita masukkan rumusnya. S sama dengan V kali T. V-nya berapa? 60. Dikali T-nya berapa? 45 menit. 45 menit diubah menjadi jam berarti 45 per 60. Ini 60 per 1 dikali 45 per 60 hasilnya 2700 per 60 sama dengan 45 km. Jaraknya berarti 45 km. Ini juga bisa disederhanakan sebenarnya kalau ini kegedean hasilnya. Jadinya 3 per 4. Ini dibagi 15 3, 60 dibagi 15 4. Sama hasilnya 45. Lanjut ke nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 2/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Diketahui waktunya 2/4 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Yang ditanyakan jarak atau S sama dengan V kali T. V nya dimasukin dulu 60 dikalikan, ini diubah ke pecahan biasa menjadi 9/4. 60 per 1 karena ini bentuk pecahan 60 atau 60 per 1 itu sama, hasilnya 60 per 1 dikali 9/4. Kalau perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali baras langsung, bawah kali bawah bisa dikalikan langsung. Hasilnya 540 dibagi 4 sama dengan 135. Jadi jarak rumah Nabila ke rumah nenek 135 km. Kalau masih ada yang bingung tentang perkalian pecahan atau pembagian pecahan, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Lanjut ke nomor 9. Jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Diketahui jaraknya 15 km, waktunya 20 menit. Yang ditanya kecepatan, V sama dengan S per T. Kita masukin. S-nya sama dengan 15. T-nya sama dengan 20. Nah, ini 20-nya diubah menjadi
jam. Berarti sama dengan 20 per 60. 15 per 1 dibagi 20 per 60. Nih. Hasilnya 15 per 1 dikali 60 per 20, karena pembagian pecahan itu jadi dibalik. Hasilnya 900 per 20 sama dengan 45. Jadi kecepatan rata-ratanya 45 km per jam. Nomor 10. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus tersebut berangkat pukul 9.00 dengan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat beristirahat 30 menit, pukul berapa bus tiba di kota B? Diketahui kecepatannya 70 km per jam, jaraknya 175 km. Yang ditanyakan waktu. T sama dengan S per V.